Baik, anak-anak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back with English K13. English is fun, English is easy. Okay, so before I start our learning for today, I want you to take attendance. So please type your name in our group as the attendance list. Silahkan yang belum mengabsen untuk mengabsen terlebih dahulu di grup kita. Nah, today we gonna learn pronoun. Jadi hari ini kita mau belajar pronoun. What is pronoun? Okay, so I have written here. Jadi saya sudah menuliskan. Pronoun is a word that takes the place of noun. Jadi pronoun adalah kata ya yang digunakan untuk menggantikan kata benda. Contohnya nih misalnya kayak meja bahasa Inggrisnya table. Subjek pronounnya apa? Pronounnya apa? It. Jadi it sama table itu sama. It artinya dia untuk benda atau dia untuk hewan. Itulah yang disebut dengan menggantikan kata benda. And then the function, fungsinya is to avoid repeating information, untuk menghindari ya pengulangan informasi. Contoh nih bahasa Indonesia ya. Misalnya namanya Putri. Putri adalah gadis yang cantik. Putri tinggal di Medan. Putri anak dari Bapak A. Putri memiliki mobil mewah. Putri terus sepanjang cerita itu namanya putri dan putri. Nah, itulah yang disebut dengan repeating atau pengulangan. Jadi fungsinya itu misalnya jadinya begini. Putri adalah gadis yang cantik. Dia tinggal di Medan. Dia memiliki mobil. Dia. Jadi kata dia itulah yang disebut dengan pronoun. Oke? Nah, pronoun itu terbagi. Jadi yang kita pelajari pronoun itu ada banyak. Nah, sekarang kita mau mempelajari hanya 4. Yang pertama subjective pronoun atau subject pronoun. Ya, subject pronoun apa fungsinya? Oke, fungsi dari subject pronoun untuk atau menjadikan subject in a sentence. Jadi fungsinya itu untuk menjadikan subjek di sebuah kalimat, bukan fungsi, letaknya maksud Ustadz. Jadi letaknya itu sebagai subjek di sebuah kalimat. Subjek itu apa? Subjek itu artinya pelaku, ya pelaku dari sebuah kalimat tersebut. Nah, subjek pronoun itu ada apa aja? Subjek pronoun itu ada I, you, we, they, he, she, dan it. Jadi inilah subject pronoun atau subjective pronoun. I, you, we, they, he, she, it. Nah, mungkin di catatan kalian Ustadz bagi menjadi singular and plural. Nah, what is singular? Apa sih itu singular? And what is plural? Singular itu artinya tunggal. Tunggal itu maksudnya hanya satu. Plural itu apa? Jamak. Jamak itu apa? Jamak itu lebih dari satu. Nah, ini hanya satu. Kalau ini lebih dari satu. Dari satu. Oke. Lebih dari satu. Nah, sekarang kita lihat I berapa dia? Satu, saya berarti kan singular. You itu kamu, bisa singular. You artinya bisa juga kalian. Kalau artinya kalian berarti dia plural. Jadi you itu bisa singular, bisa plural. We artinya apa? We artinya kami atau kita. Berarti berapa? Lebih dari satu, berarti dia plural. They, mereka. Nah, kalau mereka berarti apa? Iya, berarti plural karena lebih dari satu. He, dia laki-laki, satu orang. She, dia perempuan, satu orang. It, dia laki-laki,
It dia untuk benda atau hewan, berarti satu juga, berarti singular. Jadi dari artinya kita bisa menentukan mana yang singular, mana yang plural. Nah, contohnya nih, tadi kan Ustaz bilang letaknya sebagai subjek atau pelaku. Misalnya kita buat I kick the ball. Saya menendang bola. I ini kan pelaku. Kick menendang bola. Jadi si I ini adalah subjective pronoun atau subject pronoun. Oke, selanjutnya ya, biar cepat. Yang kedua itu ada namanya objective pronoun. Oke, objective pronoun atau object pronoun. Nah, kalau tadi fungsinya sebagai subjek di kalimat, kalau objective pronoun itu sebagai objek di kalimat. Objek itu apa? Objek itu ya yang terkena dampak atau yang terkena dampak dari tindakan si subjek, atau gampangnya objek itu biasanya letaknya di belakang kalimat. Ya, objek itu biasanya letaknya di belakang kalimat. Kalau subjek kan di depan. Nah, ini kan di awal kalimat. Ini kan di awal. Berarti kalau gitu mana objeknya? Ini objeknya, the ball. Ini subjek, ini objek. Nah, tapi kita kembali lagi kemari, objective pronoun atau object pronoun itu apa-apa aja. I itu jadinya me, you tetap you, we jadinya apa? Us, betul. Kemudian apa lagi? They jadinya them. He jadinya him. She jadinya her. It jadinya it, tetap. Nah, inilah objective pronoun. Ingat ya, objek sebagai objek. Contoh kalimatnya, misalnya my father. My father, ayah saya. Misalnya kita buat calls John. Ayah saya memanggil John. Nah, John ini kan orang, letaknya di belakang. Berarti dia objek. Bisa kita ganti gini. My father calls John, laki-laki kan? Laki-laki apa? Him. Berarti my father calls him. Ayah saya memanggil dia. Dianya siapa? Si John. Jadi him ini adalah objek pronoun. Letaknya di mana? Di akhir kalimat. Subjek pronoun di mana letaknya? Di awal. Inilah subjek pronoun. Oke, lanjut. Nah, kita yang ketiga adalah Nah, yang ketiga itu apa? Yang ketiga adalah possessive adjective. Possessive adjective ini dari kata possess. Posesif. Posesif kali pun kau. Nah, kan ada kayak gitu kan, biasa orang bilang posesif itu apa? Posesif itu kepunyaan, kepemilikan. Jadi kalau possessive adjective, ya, nanti kita ada belajar satu lagi, possessive adjective 1, possessive pronoun 1. Kalau possessive adjective, ya, need noun, dibutuhkan kata benda setelah possessive adjective. Oke, langsung aja ya. Apa possessive adjective? Ada my, ada your, ada our, ya. Kemudian they jadinya their, kemudian he jadinya his, she jadinya her, jadi sama kayak objective pronoun tadi, it jadinya its. Oke, possessive adjective. Nah, tadi kan saya bilang kalau possessive adjective setelah possessive adjective itu jumpanya noun. Apa itu? Kata benda. Contohnya, kita mau bilang buku saya di atas meja. My book is on the table. Nah, setelah my jumpanya noun, ya kan? Oke, my book is on the table. Jadi my ini kepunyaan, posesif, menunjukkan buku saya. Jadi kalau mau bilang buku dia untuk laki-laki apa? Dia laki-laki apa? His. Berarti his book
Misalnya pakai s, his books are. Nah, kenapa pakai are Ustaz? Karena di sini jamak dia. Are on the table misalnya. Oke, ini possessive adjective. Selanjutnya, oke ya. Selanjutnya ada juga yang namanya possessive garis possessive pronoun. Oke. Possessive pronoun. Oke. Nah, tadi possessive adjective, ini possessive pronoun. Sama-sama kepunyaan. Tadi kan possessive, ini possessive juga. Asal katanya possess, kepunyaan. Kalau possessive pronoun, dia setelah possessive pronoun nggak butuh kata benda. Oke, lanjut aja ke contoh atau apa-apa aja dia possessive pronoun. Tadi kan my jadinya mine, atau I jadinya mine, your jadinya yours, tinggal nambahin s, ours, theirs, nah, tinggal nambahin s aja dia. Kemudian his, udah ada s-nya. Kemudian hers, kemudian its. Oke. Nah, tadi kan kalau possessive adjective setelah itu jumpanya noun. Kalau possessive pronoun dia bisa berdiri sendiri, nggak perlu kata benda. Contoh ya, kita buat misalnya the book, buku itu ya, is on the table. The table. Lanjutan kalimatnya it's mine atau it's ini gini. It's atau it is mine. Oke, buku itu di atas meja. Dia milikku. Jadi mine ini artinya milikku. Mine milikku, yours milikmu, ours milik kami, theirs milik mereka, his miliknya untuk laki-laki, hers miliknya untuk perempuan, its miliknya untuk benda, miliknya untuk hewan atau benda. Jadi mine setelah mine nggak ada lagi. Jadi bisa berdiri sendiri. Kalau ini setelah my wajib dia ada kata bendanya. Kalau di sini setelah mine udah it is mine, dia milikku. It is yours, dia milikmu. Jadi membedakan possessive adjective sama possessive pronoun itu, kalau possessive adjective dia jumpanya noun, kalau possessive pronoun dia bisa berdiri sendiri. Oke ya, I think that's enough. If you have any question, please ask in our group. I think that's enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.